Bro, pernah nggak sih dengar kasus di mana seseorang awalnya korban, tapi kok malah jadi tersangka? Pernah bro, pernah. Dan jujur ya bro, itu tuh bikin kayak bingung gitu. Kok bisa sih kebalik kayak gitu? Nah, sebenarnya bro, ini bukan hal yang aneh dalam hukum, terutama Konoha ya. Karena hukum itu bekerja berdasarkan bukti, bukan cuman siapa yang terlihat sebagai korban. Oke, tapi itu agak bingung sih bro. Maksudnya gimana bro? Maksudnya? Jadi misalnya nih, menurut kitab undang-undang hukum acara pidana, seseorang bisa jadi tersangka kalau ada minimal 2 alat bukti. Jadi kalau misalnya di proses apa sih penyidikan ya, penyidikan ada bukti yang mengarah ke korban, statusnya tuh bisa berubah gitu bro? Iya, bisa. Dan di situ sering terjadi kebingungan di masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Nah, Oke. pertanyaannya. Emang biasanya kenapa sih bro? Korban kok bisa jadi tersangka? Dia kan korban. Iya, jadi ada beberapa kemungkinan. Misalnya, laporan balik, dilapor balik. Oh, jadi yang dilaporkan malah melapor balik. Ya, betul. Jadi, kalau dua-duanya punya bukti awal ya, nah, dua-duanya bisa diproses. Salah satunya, misalnya satu laporkan, satunya juga punya bukti yang lain nih, dilaporkan balik. Nah, begitu. Oke. Kita ke contoh aja lah bro. Jadi keduanya tuh soal pembelaan diri. Oke. Kita langsung ke belum lah. Sebelum ke contoh, ini loh. Kalau misalnya yang tadi kan ngelapor, yang dilapor balik ini sah dong tadi harusnya. Sah, tapi harus proporsional. Kalau dianggap berlebihan, bisa jadi masalah hukum juga. Waduh. Terus ketiga, bisa karena bukti yang tidak cukup kuat di awal atau kronologinya belum jelas. Kronologinya itu belepotan, A tiba-tiba Z balik lagi ke A. Nah, gitu. Oke. Jadi bukan berarti korbannya bohong gitu, bro. Belum tentu ya. Jadi bisa jadi prosesnya yang belum lengkap. Nah, jadi contoh kasus nyatanya, ya itu contoh kasus nyatanya karena belum lengkap seperti itu ya. Oke. Gini bro, biar lebih kebayang aja bro. Tadi kan emang udah ada contoh, kita langsung ambil yang nyata aja deh. Ada nggak contohnya gitu, yang nyata? Contoh nyata ya. Jadi ada beberapa yang pernah ramai. Nah, terus itu tuh kasus yang pertama ya, ini kasus 1. Itu ada kasusnya Baik Nuril, mungkin tahu ya bro ya. Silakan di browsing ya teman-teman. Bisa di browsing ya kalau kawan-kawan belum tahu ya. Gimana Jadi tuh? kasus Baik Nuril tuh Baik Nuril Maknun kalau bisa mau searching ya. Awalnya dia korban pelecehan verbal, tapi karena menyebarkan rekaman dia malah dijerat hukum. Nah, jadi sebenarnya dia korban tapi kena juga gitu. iya. Jadi sampai akhirnya dapat amnesti dari pemerintah. Ngeri ya? Nah, begitu. Terus kasus yang kedua nih. Jadi ini nih berkaitan sama ITE. Nah, dan laporan balik. Nah, jadi banyak kasus di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana orang yang merasa dirugikan di media, ya media sosial melaporkan, tapi kemudian dilaporkan balik atas pencemaran nama baik. Nah, bahaya juga ya, ngeri juga. Jadi dua-duanya kena proses hukum gitu. Ya, bisa seperti itu. Nah, terus ada kasus lagi nih, kasus yang ketiga, pembelaan diri. Nah, menarik. Nah, jadi orang ini membela diri dari serangan, tapi karena dianggap berlebihan, akhirnya tetap diproses hukum. Waduh, berarti ya awalnya dia nih niatnya membela diri. Iya, gitu ya? membela diri. Tapi cara dia membela diri itu dipermasalahkan. Iya. Oleh hukum. Nah, di situ biasanya jadi perdebatan. Kan pasti kan ada yang pro, ada yang kontra, kan? Nah, seperti itu. Oke. Memang sih kadang ya hal-hal kayak gini tuh bikin masyarakat geram ya. Iya. Jadi nggak tahu simpang siur jadinya. Jadi intinya ya hukum itu nggak selalu hitam putih ya bro. Ya, betul. Salah gitu. Dan penting juga kita ingat ya,
status tersangka itu belum tentu bersalah. Nah, seperti itu. Tidak, belum tentu bersalah. Ya, belum tentu bersalah. Tersangka belum tentu bersalah. Berarti masih ada proses pengadilannya gitu ya? Iya, dan sebenarnya ada juga perlindungan dari undang-undang perlindungan saksi dan korban, bro. Nah, walaupun dalam praktiknya belum selalu maksimal. Oh, Seperti jadi itu. gitu, bro. Ya, Ini kalau kita lihat, ternyata hukum ini ya, kayak tertata sekali sebenarnya. ya, bro, ya. betul. Berarti kalau misalnya kita lihat berita ada korban jadi tersangka, kita nggak bisa langsung menghakimi gitu ya? Iya, betul. Jadi kita harus lihat dari sisi hukum, bukti, dan proses. Oke, Jadi harus lengkap. karena ya realitanya tidak sesederhana dengan apa yang kelihatan ya. Ya, ternyata ya. setuju. Makanya penting buat kita lebih kritis dan bijak ya. Jadi jangan sembarangan bahaya ya. Ini kita juga mengedukasi, memberikan informasi buat teman-teman yang lagi nonton nih ya. Jadi yang tersangka bisa jadi korban, yang korban bisa jadi tersangka. Yang ngerinya tadi tuh korban malah jadi tersangka. Tarik Kan? kesimpulannya sedikit ya bro ya. Jadi misalnya kalau ada satu kejadian, ada satu peristiwa, kita harus teliti dulu nih. Ya, kritisi dulu. Kritisi dulu alurnya gimana, Gimana? infonya seperti apa, Ya. baru kita bisa lebih adil lah ya Iya, betul. menetapkan Seperti itu. Oh ini masuk akal atau ya. Tapi teman-teman yang mungkin pernah dengar kasus-kasus aneh korban jadi tersangka ya, boleh di kolom komentar ditulis aja bro. Kita sharing-sharing, nanti kita bahas sama-sama. Oke, terima kasih. Bye-bye.